Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Pentingnya Ketahanan Nasional. Saya, Muhammad Wafdan Naiman dengan NIM 2415 4201 8155 917 dalam program studi agribisnis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengapa ketahanan nasional begitu vital bagi bangsa Indonesia. Artinya, ketahanan nasional ini sangat penting. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 bab. Yang pertama, pentingnya ketahanan nasional, yang kedua strategi nasional, dan yang terakhir strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Baik, kita mulai dengan bab yang pertama, pentingnya ketahanan nasional. Dari definisinya, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan suatu bangsa dalam menjaga eksistensinya, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar dengan tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Ini mencakup kemampuan untuk bertahan dari berbagai ancaman, maupun dari luar ataupun dari dalam yang tadi, mengelola krisis, serta menjamin keberlangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Latar belakang pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional semakin penting di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Pandemi global, ketegangan politik internasional, serta serangan cyber adalah bentuk nyata. Sebagai negara dengan posisi strategis, Indonesia harus memiliki ketahanan yang tangguh agar tidak mudah tergoyahkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di dalam ketahanan nasional, yaitu ada 2 komponen utama, yaitu aspek statis atau Trigatra dan aspek dinamis atau Pancagatra. Kedua komponen ini saling berkaitan dan harus dikembangkan secara seimbang. Misalnya dengan stabilitas politik akan sia-sia tanpa dukungan dari kekuatan ekonomi dan sosial. Interkoneksi juga dan sinergi antar komponen sebagai satu kesatuan. Tujuan dan sifat ketahanan nasional. Untuk tujuannya sendiri ada 2, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan utamanya sendiri adalah melindungi keutuhan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Ketahanan ini bersifat mandiri dan konsisten, namun juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman secara dinamis. Untuk sifatnya sendiri ada 4. Yang pertama itu mandiri, dinamis, integratif, dan yang terakhir konsisten. Baik, kita lanjutkan ideologi dan asas ketahanan nasional. Ideologi Indonesia sendiri, Pancasila sebagai sumber nilai dan identitas sosial. Pancasila ini menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan nasional, seperti mensejahterakan, keamanan, dan kekeluargaan mendasari pondasi budaya bangsa yang harus terus dipertahankan. Untuk ancaman terhadap ketahanan nasionalnya sendiri, ada berbagai sangat kompleks, dari berbagai ancaman senjata hingga ancaman ideologis, radikalisme, desintegrasi bangsa, ketimpangan sosial, degradasi moral. Untuk ancaman non-tradisionalnya sendiri seperti ancaman bencana alam, wabah, krisis energi, dan pangan. Ancaman terhadap ketahanan nasional ini sangat kita akan diuji ketika bangsa menghadapi disintegrasi, polarisasi politik, atau krisis multidimensi. Oke, kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu strategi nasional.
Eh, Sebentar. Strategi nasional ini merupakan arah yang nyata dalam mencapai cita-cita nasional, termasuk dalam konteksnya pembangunan, pemerataan, dan ketahanan bangsa. Kita masuk ke pengertian dan fungsi strategi nasional. Untuk pengertiannya sendiri, strategi nasional adalah serangkaian kebijakan, rencana, dan tindakan terpadu yang dirancang secara sistematis oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya, yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Strategi nasional ini menjadi pedoman yang menyeluruh dalam menyusun arah pembangunan negara. Strategi ini harus mencakup pendekatan politik, hukum, ekonomi yang tadi saya jelaskan, dan lingkungan secara terpadu. Untuk fungsinya sendiri ada 4. Yang pertama, menyusun arah pembangunan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang terakhir, merespon tantangan global dan dinamika nasional secara terpadu. Untuk dasar hukumnya sendiri, di strategi nasional ini ada 3 yang melandasinya. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 30, dan 33. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 hingga 2025. Strategi nasional ini dirancang berdasarkan kerangka hukum yang jelas ya, konstitusi dan berbagai undang-undang menjadi dasar pijakan legalitas pelaksanaannya juga. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan ruang lingkup strategi nasional. Untuk prinsip-prinsip strategi nasionalnya ini ada 3. Yang pertama ada demokratis dan berkeadilan, partisipatif dan transparan, dan yang ketiga responsif terhadap dinamika global dan lokal. Jadi penyusunan strategi nasional ini harus demokratis dan inklusif. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dan kebijakan harus merespon perubahan zaman secara fleksibel dan narasi. Strategi nasional ini ada ruang lingkupnya juga. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, seperti profesionalisme TNI dan sinergi Polri. Strategi nasional juga mencakup seluruh sektor strategis, termasuk ekonomi kreatif, teknologi digital, ketahanan keluarga, dan diplomasi internasional. Implementasi dan evaluasi strategi nasional. Untuk tahapannya sendiri ada 4 tahapan dalam implementasi. Yang pertama ada formulasi, koordinasi, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Implementasi strategi tidak berhenti di perencanaan. Diperlukan juga mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menjamin efektivitas setiap kebijakan. Ya, evaluasinya sendiri ada monitoring dan berbasis indikator kinerja nasional. Isu dan tantangan strategis. Dalam strategi nasional juga memiliki isu ya, yaitu krisis energi, pandemi, geopolitik global. Tantangannya juga ada di polarisasi politik, penyebaran hoax, degradasi moral, generasi muda. Tantangan strategis ini semakin kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, strategi nasional harus tetap diperbarui agar relevan dengan kehidupan saat ini. Baik, kita sudah masuk ke bab terakhir, yaitu strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Strategi nasional menuju Indonesia Emas adalah visi besar menuju negara maju yang sejahtera, adil, dan berdaya saing global.
Untuk mencapainya sendiri, ketahanan nasional harus diperkuat melalui strategi yang tepat, yang akan dijelaskan pada materi ini. Visi dan sasaran Indonesia Emas. Eh, Visinya sendiri menjadi negara yang berpendapatan tinggi, SDM unggul, berdaya global, saing global, dan berkarakter Pancasila. Dan yang terakhir, pertahanan kuat, demokrasi matang, ekonomi inklusif. Jadi, visi Indonesia Emas ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga kualitas manusia, budaya, teknologi, dan ketahanan nasional sebagai fondasi. Pilar strategi nasional ketahanan nasional ada 3. Yang pertama, pendidikan dan SDM, yaitu bonus demografi. Yang kedua, ketahanan ekonomi, yaitu UKM, seperti UKM, industri hijau, dan digitalisasi. Dan yang terakhir, ketahanan ideologi dan budaya, yaitu menjaga Pancasila dan identitas bangsa. Kunci Indonesia Emas ada pada bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan dan ekonomi yang berbasis inovasi. Jadi inovasi itu sangat penting untuk keberlanjutan menuju Indonesia Emas. Transformasi digital, teknologi, dan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Transformasi digital yang pertama adalah teknologi pertahanan dan keamanan cyber, sistem pemerintahan berbasis data dan AI, dan pemanfaatan big data untuk mitigasi bencana dan perencanaan. Di era digital ini memberikan peluang besar, namun juga ancaman. Maka, transformasi digital harus menyentuh seluruh aspek, termasuk pertahanan dan pelayanan publik. Untuk ketahanannya sendiri, ada pertanian presisi dan desertifikasi pangan, transisi energi terbarukan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi pangan dan energi ini adalah 2 pilar ketahanan utama di Indonesia, juga harus mandiri secara produksi dan ramah lingkungan untuk jangka panjang ke depannya. Peran generasi muda dalam Indonesia Emas, atau kita bisa sebut generasi sekarang itu adalah Gen Z. Nah, bagaimana peran Gen Z ini dalam mencapai visi Indonesia tadi yang menuju Indonesia Emas? Yaitu ada 3 ya. Yang pertama menjadi pelopor inovasi dan kewirausahaan. Yang kedua, aktif dalam politik kebangsaan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, menanamkan nasionalisme dan nilai Pancasila. Pemuda ini bukan menjadi harapan masa depan, tetapi juga penentu arah bangsa. Partisipasi aktif mereka adalah pembangunan dalam keharusan. Untuk poin pertama tadi, menjadi pelopor inovasi dan kewirausahaan juga, saat ini pemuda Indonesia banyak menjadi pelopor dalam inovasi kewirausahaan, seperti jualan lewat media sosial yang kian ini marak dilakukan oleh kalangan pemuda, seperti berjualan online, berjualan dari sistem aplikasi komersial seperti e-commerce. Itu menjadi inovasi sendiri bagi generasi muda. Baik, kesimpulan yang kita dapat dalam presentasi ini, poin yang pertama adalah pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri adalah pondasi utama dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Strategi nasional juga berfungsi sebagai pedoman terintegrasi yang mengarah seluruh aspek kehidupan. Strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2025 ini menuntut kolaborasi aktif dalam seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda dalam menjaga ideologi, membangun ekonomi mandiri, serta mengembangkan inovasi. Visi Indonesia Emas hanya dapat tercapai bila ketahanan nasional diperkuat secara menyeluruh dari bidang ideologi hingga pertahanan dan sektor pangan hingga teknologi. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kita dapat lihat bahwa ketahanan nasional bukan hanya sekedar kemampuan bertahan dari ancaman, melainkan
Strategi menyeluruh dalam membangun bangsa. Strategi nasional sebagai pedoman pembangunan juga harus dijalankan secara konsisten dan adaptif dengan ketahanan nasional sebagai fondasinya menuju Indonesia 2002 emas 2045. Seluruh elemen masyarakat generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat ketahanan ideologi, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan negara. Hanya dengan kerjasama dan semangat gotong royong kita dapat mewujudkan masa depan Indonesia yang gemilang. Jadi masa depan Indonesia ini uh, berada di tangan generasi muda saat ini. Jadi harus memperbanyak inovasi di kalangan anak muda. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.